Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran kalkulus. Topik pembelajaran kita kali ini tentang limit fungsi bagian 2. Tepatnya tentang motivasi konsep limit fungsi bagian 2 yang nantinya akan mengarahkan kita pada definisi intuitif limit fungsi. Perlu saya ulangi bahwa materi yang akan dibahas pada video kali ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya, di mana video sebelumnya yaitu limit fungsi bagian 1 terkait contoh ke-1. Oleh karena itu, sangat direkomendasikan untuk menonton video limit fungsi bagian 1 terlebih dahulu. Baik, mari kita mulai pembahasan kita dengan suatu contoh fungsi yang sudah disinggung di video sebelumnya sebagai berikut. Diberikan fungsi bernilai real Gx sama dengan 16x kuadrat min 64 dibagi x min 2. Kita mengetahui bahwa fungsi G ini akan terdefinisi atau mempunyai nilai apabila penyebutnya yaitu x min 2 tidak sama dengan 0. Di mana x min 2 sama dengan 0 apabila x sama dengan 2. Oleh karena itu, fungsi G ini akan terdefinisi atau mempunyai nilai apabila x tidak sama dengan 2. Jadi, domain dari fungsi G adalah R, yaitu himpunan semua bilangan real dikurangi himpunan yang anggotanya 2. 2 bukan anggota domain dari fungsi G karena nilai G di titik 2 tidak terdefinisi. Jadi fungsi G domainnya adalah interval terbuka R kecuali di titik 2. Dengan demikian kita memperoleh bahwa fungsi G terdefinisi pada interval terbuka yang memuat C sama dengan 2, tetapi G tidak terdefinisi di C sama dengan 2. Sekali lagi bahwa fungsi G terdefinisi pada R kecuali di titik 2. Jadi, bisa dipastikan bahwa fungsi G terdefinisi pada semua subinterval terbuka yang memuat C sama dengan 2, tetapi G tidak terdefinisi di C sama dengan 2. Selanjutnya, kita tertarik dengan pernyataan bahwa nilai fungsi G di titik X sama dengan 2 tidak terdefinisi. Kalau nilai fungsi G di titik X sama dengan 2 tidak terdefinisi, lalu bagaimana dengan nilai Gx di mana X cukup dekat dengan 2? Atau pertanyaannya adalah, apa yang terjadi dengan fungsi Gx jika X cukup dekat dengan 2? Ingat bahwa pernyataan X cukup dekat dengan 2 dapat dimengerti bahwa X tidak sama dengan 2. Pernyataan X cukup dekat dengan 2, maka X bisa mendekati 2 dari sebelah kiri, dan juga X bisa mendekati 2 dari sebelah kanan. Nilai-nilai X yang cukup dekat dengan 2 dari sebelah kiri itu seperti apa? Juga nilai-nilai X yang cukup dekat dengan 2 dari sebelah kanan itu seperti apa? Nilai-nilai X yang dimaksud selanjutnya kita taruh di tabel berikut ini. Misalnya, nilai-nilai X yang cukup dekat dengan 2 dari sebelah kiri kita letakkan di sini, misalnya seperti ini. Selanjutnya, untuk nilai X yang mendekati 2 dari sebelah kanan kita taruh di sini, misalnya sebagai berikut. Selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan apa yang terjadi dengan fungsi Gx, jika X cukup dekat dengan 2, maka kita harus mengetahui nilai-nilai Gx untuk X yang sudah ada ini. Misalnya, untuk X sama dengan 1,9, maka nilai G di titik 1,9 adalah 62,4. Sedangkan untuk X sama dengan 1,95, maka nilai fungsi G di titik 1,95 yaitu 63,2. Sedangkan untuk X sama dengan 1,995, maka nilai fungsi G di titik X sama dengan 1,995 yaitu 63,92. Sedangkan untuk X sama dengan 1,999 maka nilai fungsi G di titik 1,999 yaitu 63,984.
Kemudian kita lanjutkan untuk nilai-nilai X yang mendekati 2 dari sebelah kanan. Yaitu untuk X sama dengan 2,1, maka nilai fungsi G di titik X sama dengan 2,1 adalah 65,6. Sedangkan untuk X sama dengan 2,015, maka nilai fungsi G di titik 2,015 sama dengan 64,24. Sedangkan untuk X sama dengan 2,005, maka nilai fungsi G di titik 2,005 yaitu 64,08. Dan yang terakhir untuk X sama dengan 2,001, maka nilai fungsi G di 2,001 yaitu 64,016. Selanjutnya kita amati. Untuk X yang mendekati 2 dari sebelah kiri, maka apa yang terjadi dengan nilai Gx? Yaitu nilai Gx menuju 64. Selanjutnya kita amati untuk nilai X yang mendekati 2 dari sebelah kanan, maka apa yang dapat kita simpulkan terkait dengan nilai-nilai fungsi Gx? Yaitu nilai Gx menuju 64. Dengan demikian kita memperoleh bahwa jika X mendekati 2 dari sebelah kiri, maka nilai Gx mendekati 64. Dan jika X mendekati 2 dari sebelah kanan, maka Gx mendekati 64. Dari dua pernyataan ini selanjutnya dikatakan bahwa jika X mendekati 2, baik dari sebelah kiri maupun dari sebelah kanan, maka nilai fungsi Gx mendekati 64. Selanjutnya, pernyataan ini dinotasikan dengan limit Gx untuk X mendekati 2 sama dengan 64. Pernyataan ini yang ada di dalam kotak ini kita peroleh dari tabel yang ada di depan kita ini atau melalui pendekatan numeris. Sementara kita tahu bahwa fungsi G ini juga dapat direpresentasikan dalam bentuk grafik. Sehingga pertanyaannya sekarang adalah untuk menjawab apa yang terjadi dengan fungsi Gx jika X cukup dekat dengan 2 ini, apa bisa dengan menggunakan pendekatan grafik dari fungsi G. Mari kita lihat grafik fungsi G berikut ini. Lalu kita amati untuk X yang cukup dekat dengan 2 dari arah kiri. Jika X mendekati 2 dari arah kiri, maka kita lihat bahwa grafik fungsi G naik menuju titik koordinat ini. Hal ini dikarenakan nilai Gx pada sumbu Y naik menuju 64. Juga, ketika X mendekati 2 dari arah kanan, maka kita lihat bahwa grafik fungsi G itu turun menuju titik koordinat ini. Hal ini dikarenakan nilai fungsi Gx pada sumbu Y turun mendekati 64. Dengan demikian, kita memperoleh bahwa jika X menuju 2 dari arah kiri, maka Gx menuju 64. Juga jika X menuju 2 dari arah kanan, maka Gx menuju 64. Dari dua pernyataan ini selanjutnya dapat disimpulkan bahwa limit Gx untuk X mendekati 2 sama dengan 64. Jadi kesimpulan apa yang dapat kita peroleh? Yaitu dari pendekatan numeris ataupun dari pendekatan grafik diperoleh bahwa limit Gx untuk X mendekati 2 sama dengan 64. Atau pernyataan ini juga dapat ditulis bahwa baik dari pendekatan numeris ataupun grafik diperoleh bahwa limit Gx untuk X mendekati C sama dengan L, di mana Gx-nya yaitu 16x² min 64 dibagi X min 2 dan C-nya adalah 2 sedangkan L-nya adalah 64. Dari sini selanjutnya saya mempunyai pertanyaan, yaitu pertanyaan berikut ini sebagai evaluasi pembelajaran. Dari contoh 1 yang ada pada video sebelumnya, dan dari contoh 2 yang ada pada video ini, maka apakah Anda sudah dapat menjelaskan apa itu limit fungsi?
Dari contoh 1 yang ada pada video sebelumnya dan dari contoh 2 yang ada pada video ini, maka apa definisi limit fungsi? Perlu kita tekankan lagi bahwa dari contoh 1 ataupun dari contoh 2 selalu ditekankan bahwa fungsi f terdefinisi pada suatu atau beberapa interval terbuka yang memuat C. Kecuali mungkin f tidak terdefinisi di C sebagaimana yang ditunjukkan oleh contoh kedua pada video ini. Selanjutnya, apabila kondisi ini bahwa fungsi f itu terdefinisi pada suatu interval terbuka yang memuat C, maka baru kita bicara tentang limit fungsi. Di mana limit fungsi f(x) ketika x mendekati C adalah L, dinotasikan dengan limit f(x) ketika x mendekati C sama dengan L terjadi apabila untuk setiap x yang cukup dekat dengan C, tetapi ingat bahwa x tidak sama dengan C, maka nilai f(x) cukup dekat dengan L. Selanjutnya, keseluruhan pernyataan ini sebenarnya apa? Inilah yang dinamakan dengan definisi intuitif limit fungsi. Selamat belajar dan sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.